Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma faqqihna fid-din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqqihna fid-din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqqihna fid-din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiban mubarakan fih. Allahumma barik lana fi Ramadan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah kita kembali berjumpa yang mana sudah 5 hari kita tidak bertatap muka. Ya, disebabkan memang kita ada kesibukan tersendiri sehingga sudah 5 hari yang kita tidak bersua. Sengaja saya majukan jadwalnya pada jam 2:30 sebenarnya ya, karena memang nanti jam 5 ada kegiatan lagi ya. Insya Allah nanti kalau tidak ada kegiatan kita ngabuburit, istilahnya ngabuburitnya jam 5 sore gitu, jam 5 sore. Baik, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan tentang pembahasan zakat fitrah ya. Pembahasan mengenai zakat fitrah. Sedikit kita ulangi bahwa ya, zakat fitrah itu ya terkait dengan konversi dengan uang. Ya, jumhur ulama tidak diperbolehkan selain dari mazhab Hanafi. Karena jumhur ulama mesti mengeluarkan zakat fitrah itu dengan bahan pokok, yaitu kalau kita dengan beras gitu ya. Nah, kalau misalnya dengan mazhab Hanafi mengatakan bahwa boleh kita mengeluarkan zakat fitrah itu dengan uang. Ya, dengan uang karena apa? Karena lebih berkesan ya, lebih berkesan dan lebih bermanfaat untuk si mustahiknya ketimbang dengan beras gitu. Nah, kalau saya pribadi saya gabungkan. Ya, saya gabungkan kita bayar zakat separuhnya. Misalnya jatah dia itu adalah misal senilai Rp500.000, maka 250-nya untuk beras dan 250-nya kita kasih uang. Jadi 250 itu bisa diberikan untuk beras, untuk lauk-lauknya, untuk untuk kebutuhan dia sehari. Nah, seterusnya begitu. Nah, waktu pembayarannya dia ada waktu boleh ya. Ada waktu boleh yaitu ya ada waktu wajib. Nah, waktu kebolehan itu ya dasarnya adalah ya'uduhum fil yaum, ya cukup kalau mereka pada hari ini. Nah, waktu bolehnya itu 2 hari sebelum Id menurut mazhab Maliki ya. Kemudian waktu bolehnya sejak awal Ramadan menurut mazhab Syafi'i. Kemudian waktu bolehnya boleh sebelum Ramadan menurut mazhab Hanafi. Nah, waktu wajibnya terbenam akhir Ramadan menurut Syafi'i dan Imam Ahmad. Ya, terbenam akhir Ramadan yaitu di waktu malam takbiran gitu ya. Ya, malam takbiran. Ya, kalau kita sekarang malam ke-29 ya, malam ke-29 itu adalah wajib untuk bayar zakat fitrahnya. Nah, kemudian sebelum sholat Idul Fitri ya menurut Hanafi dan Maliki yaitu di waktu subuh ya, di waktu subuh ketika takbiran juga ya, waktu subuhnya hari 1 Syawal. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Nah, ketika subuhnya itu ya menurut mazhab Hanafi dan Maliki itulah batas kewajiban membayar zakat fitrah. Nah, sampai kapan? Sampai khatib turun dari mimbar. Baik. Nah, kemudian terlambat bayar bagaimana? Nah, kalau misalnya terlambat membayar ya, maka ya Rasulullah SAW ya mengatakan dari Ibnu Abbas berkata Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah untuk menyucikan orang-orang yang berpuasa dari kata-kata keji dan sia-sia dan untuk makanan orang miskin. Maka barang siapa yang menunaikan sebelum sholat itu adalah zakat yang diterima. Sedangkan bagi orang yang menunaikannya sebelum sholat Idul Fitri maksudnya, maka itu termasuk sedekah. Ya, termasuk sedekah. Nah, sebagaimana yang telah kita sampaikan kemarin bahwa orang yang
telat untuk bayar zakat fitrahnya, tetap wajib untuk bayar, tapi hitung sedekah. Nah, ini yang baru yang sampai yang kemarin ada pembahasan yang kita sampaikan. Nah, terkait dengan panitia zakat fitrah ya, kemarin sampai di sana terkait dengan eh, panitia zakat fitrah sudah kita sampaikan ya. Nah, ada beberapa pertanyaan yang mesti kita sampaikan kepada panitia zakat. Yang pertama, ya apakah keberadaan amil ini adalah dasar masyru'? Ya, panitia beda ya. Panitia dengan amil itu berbeda. Kalau panitia ditentukan oleh si pihak masjid. Kalau amil sudah ditentukan oleh lembaga amil zakat nasional yang sudah di ada MOU ya, MOU yang sudah ditunjuk oleh negara kita. Nah, bolehkah zakat fitrah ini diberikan langsung kepada mustahik tanpa harus lewat kepanitiaan zakat yang sudah ditunjuk oleh pihak masjid? Boleh tidak? Nah, pertanyaan yang ketiga, kalau memang ada dasar syariatnya, apakah boleh mereka berhak menerima jatah zakat itu? Jadi apakah boleh si panitia zakat itu mendapatkan hak daripada zakat fitrah? Nah, panitia ya, bukan amil. Yang keempat, apakah amil zakat fitrah ini perlu menyediakan beras bagi para calon muzakir? Ya, aslinya syariat ini dengan menggunakan makanan pokok. Kalau memang ada berasnya, lantas apa status beras itu sendiri? Apakah sebagai beras yang dijual atau cuman sekedar menjadi sampel saja? Nah, ya, empat pertanyaan yang mesti kita diskusikan bareng-bareng. Yang pertama adalah ya, apakah keberadaan ambil ini ada dasar secara syariat? Ya. Nah, yang perlu kita ketahui bersama adalah mengenai zakat fitrah, ya harus lewat amil juga. Maka para ulama berbeda pendapat. Ya, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengharuskan dan ada yang sebaliknya mengatakan tidak harus. Nah, sebagian ulama berpendapat bahwa tetap dibutuhkan ambil zakat untuk membayar zakat fitrah. Ya, untuk membayar zakat fitrah. Dan itu diharuskan. Ya, kenapa? Karena zakat fitrah itu termasuk zakat juga. Ya, karena zakat fitrah itu termasuk zakat juga. Kemudian keberadaan ambil itu juga dapat memudahkan kita. Ya, jadi kita tidak semerta-merta langsung survei ke tempat orang-orang fakir, miskin dan seterusnya. Kenapa? Karena memang tugas ambil zakat itu adalah mereka yang langsung mensurvei ke berbagai daerah sehingga mereka juga yang menyalurkannya. Jadi kita tinggal senang saja, Pak. Kita tinggal senang saja, kemudian kita berikan kepada si ambil zakat itu, kemudian ambil zakat itulah yang menyalurkannya. Nah, kemudian ada yang ketiga, kenapa kita harus lewat amil zakat? Karena memang ada kepastian pemerataan. Ya, ada pemerataan antara orang fakir, misalnya di RT 1 sekian orang, RT 2 sekian orang, RT 3 sekian orang. Dan tentu memang ada konfirmasi dari pihak masjid atau mungkin dari RT RW sekitar, sehingga RT dan RW itu yang mensosialisasikannya sehingga amil zakat tinggal memberikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Nah, ini ya, jadi sehingga ada pemerataan. Kalau misalnya kita per individual tentu tidak merata, ya, tidak merata, karena memang kita mungkin bisa jadi kita tidak terlalu kenal dengan masyarakat setempat, bisa jadi begitu. Nah, kemudian pendapat yang mengatakan bahwa tidak mengharuskan kita melalui amil zakat, tidak mengharuskan kita melalui kepada pihak amil zakat. Nah, ada beberapa alasan yang mereka sampaikan. Yang pertama adalah tidak butuh kerja berat. Ya, berbeda dengan zakat harta yang penuh dengan syarat dan ketentuan. Zakat fitrah sama sekali tidak membutuhkan kerja yang berat sama sekali, begitu. Tidak ada hitungan yang rumit, ya, juga tidak ada kriteria yang harta yang harus yang tertentu yang perlu dipelajari. Bahkan durasi kerja mengurus zakat fitrah ini tidak perlu waktu yang panjang. Ya, karena memang zakat fitrah hanya diselenggarakan setahun sekali saja, begitu. Berbeda dengan zakat mal. Nah,
begitu Lebaran maka kepengurusan itu dibubarkan. Ya, ketika habis Lebaran kepengurusan dibubarkan. Nah, setahun kemudian baru dibentuk lagi kepengurusan zakat fitrah yang baru. Jadi bukan ambil tetapi hanya sebagai panitia sementara. Nah, oleh karena itu dalam penerapannya itu harus dibedakan. Maka tidak dibutuhkan amil zakat yang terlalu profesional. Cukup hanya sebuah kepanitiaan kecil dan sederhana saja berupa koordinasi kecil-kecilan saja. Nah, ini yang apa namanya? Yang mengatakan tidak diharuskan melalui amil zakat. Jadi boleh dibedakan. Nah, kemudian ya nilai-nilai yang nilainya juga nggak terlalu besar, artinya kecil gitu ya. Nah, kalau dibandingkan dengan zakat mal tentu berbeda. Ya, zakat mal tentu berbeda. Ya, nilainya hanya sekelas 15.000 sampai 25 ribuan saja begitu. Ya. Seperti kita ya sekilo beras ya Apa kata kita kalau bisa. Kalau sekilo beras sekarang anggaplah misalnya 30.000 gitu ya, anggap 25.000 atau 30.000 lah ya, 30.000 ya, bukan sekilo beras tapi 3 kilo 1 kilo 25, berarti kalau 3 kilo berarti kurang lebih 65.000 gitu ya, kurang lebih gitu ya, atau mungkin 15.000 kali 3 kilo berarti 45.000, 45.000 satu satu orang begitu, satu orang. Maka kalau di satu kampung penduduknya hanya 1.000 jiwa dan semua masyarakat membayar zakat fitrah cuma sekitar 25 juta rupiah saja, kecil ya. 25 juta rupiah saja, kecil kecil, nggak terlalu besar. Jadi tidak perlu apa namanya tidak perlu tidak perlu tidak perlu mengikutsertakan ambil zakat yang biasanya memegang uang yang begitu besar. Nah, kalaupun seluruh hasilnya tidak diserahkan kepada fakir miskin, lalu diserahkan kepada ambil zakat, maka jumlah itu pun tidak cukup untuk kebutuhan setahun. Nah, oleh karena itu memang pendapat ini menafikan dibutuhkannya ambil zakat dalam arti yang ideal, cukup dilakukan koordinasi saja di antara sesama untuk pembayaran zakat. Nah, itu yang akan kita sampaikan. Yang kedua, yang berkenaan tentang bolehkah diberikan langsung kepada panitia. Ya, boleh nggak kita membayar zakat itu tanpa melewati panitia? Nah, kalau pertanyaan apakah boleh kita bayar zakat fitrah diberikan langsung kepada mustahik, kepada orang yang berhak menerima zakat, tentu jawabannya boleh saja. Sebab secara rukun dan syaratnya pada hukum-hukum zakat memang tidak ada ketentuan yang mensyaratkan bahwa zakat fitrah itu diberikan harus melalui panitia atau lembaga amil zakat. Coba dicari referensinya, tidak ada rukun dan syarat itu mesti diserahkan kepada panitia. Jadi diperbolehkan untuk bayar individual. Ya. Nah, maka apabila seorang sudah mengeluarkan zakat fitrah dan diberikan kepada mustahik secara langsung, ya artinya gugur kewajiban zakat fitrahnya, ya walaupun tidak melalui panitia atau amil zakat itu. Namun meski hal demikian, secara walaupun diperbolehkan secara hukum Islam, tapi ada beberapa hal yang perlu kita berikan catatan. Yang pertama adalah kita mesti mengerti hukum dan ketentuan zakat fitrah. Ya, mengerti hukum dan ketentuan zakat fitrah. Kalau misalnya kita mau memberikannya secara individual. Kenapa demikian? Nah, boleh saja seorang yang menyalurkan zakat fitrah itu secara langsung kepada mustahik, tetapi dia harus mengerti hukum yang sesuai ketentuannya. Karena memang ada orang yang tidak mengerti tentang zakat fitrah, gitu ya. Misal nih, tentang berapa nilai yang mesti dia keluarkan. Kemudian bentuknya apa, kemudian batas waktunya, kemudian batas akhir pelaksanaan zakat fitrah itu. Nah, semua hal itu sebenarnya sudah menjadi tugas dan tanggung jawab panitia sebenarnya begitu ya, sehingga kita tidak harus repot-repot memikirkan yang berkaitan dengan zakat fitrah. Jadi panitia memberikan selebaran, ini zakatnya berapa beras bapak yang pakai, beras yang saya pakai itu adalah kurang lebih 25.000 per kilo misalnya. Berarti kalau misalnya dia memberikan zakat 3 kilo per orang, satu keluarga satu per orang, ya kalikan misalnya 25.000 kali 3 berarti 65.000 satu orang. Kalau dia 5 orang kalilah misalnya sekian. Nah, berarti itu adalah ketentuan yang apa namanya yang akan diinformasikan kepada si muzakinya oleh si panitia zakat itu. Nah, kemudian yang kedua,
Yang kedua, bukan hanya berarti dia bukan hanya dia mengerti tentang hukum-hukum fikih berkaitan dengan zakat fitrah. Yang kedua, dia eh, mesti mesti memberikan kepada mustahik memberikan kepada mustahik yang tepat, yang memberikan pada mustahik yang tepat. Nah, eh, apa namanya, panitia zakat fitrah dibentuk dengan tugas menetapkan siapa saja yang mereka yang benar-benar tepat untuk menjadikan mustahiknya. Karena memang tugasnya si panitia zakat adalah mereka yang berkeliling-keliling, ya, berkeliling-keliling untuk mencari siapa kira-kira yang si mustahiknya atau orang yang berhak menerima zakat. Bahkan sebenarnya juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hanya mereka saja yang berhak untuk menerima zakat fitrah itu. Nah, sedangkan kalau misalnya kita membayar zakat fitrah ini sendirian tanpa lewat panitia, tentu semua harus kita kerjakan sendiri. Ya, kita kerjakan sendiri, individual gitu. Harus cari mustahiknya, harus apa namanya, membeli barang berasnya juga gitu kan. Nah, tentu juga harus mengantarkan sendiri kepada si mustahiknya. Jadi kita repot juga gitu ya, agak sedikit repot gitu. Kalau misalnya kita berikan ke masjid, ya udah kita eh, berarti nanti pihak masjid yang mereka keliling-keliling untuk mencari orang yang berhak menerima zakat. Kemudian yang ketiga, yang catatan yang perlu yang kita kita garis bawahi adalah yang ketiga, keliru harus kalau misalnya kita keliru harus ditanggung sendiri. Nah, panitia zakat fitrah punya tanggung jawab yang amat sangat kolektif atas semua yang terkait dengan zakat fitrah. Oleh karena itu, begitu zakat kita serahkan kepada panitia, sudah bebas beban dan tanggung jawab kita berpindah kepada pundaknya panitia. Karena memang kewajiban bayar zakat fitrah itu adalah kita bukan kepada panitia. Nah, kalau misalnya kita berikan kepada panitia, berarti kewajiban kita untuk membayarkan zakat fitrah itu berpindah kepada si penitia, sehingga penitialah yang menanggung resiko kalau misalnya mereka tidak amanah untuk memberikan zakat fitrah ini. Nah, gitu. Nah, kalau misalnya kita mengeluarkan zakat fitrah secara langsung, maka apapun resikonya kita harus siap-siap gitu kan. Sementara kita memberikan kepada panitia, ya udah, berarti panitia yang menanggung resikonya. Kalau kita misalnya kita yang kerja sendiri, berarti kita sendiri yang menanggung resikonya. Nah, itu yang mesti kita garis bawahi. Apa? Kali hujan sampai. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga, apakah berhak mendapatkan jatah zakat si panitia zakat itu? Nah, apakah si panitia zakat itu berhak mendapatkan zakat fitrah? Nah, para ulama berbeda pendapat. Ya, dalam urusan hak amil zakat yang hanya khusus zakat fitrah, sebagian cenderung mengatakan bahwa amil yang hanya khusus zakat fitrah itu tidak berhak atas zakatnya, sedangkan sebagian yang lain memberikan hak itu. Nah, ini yang penting kita garis bawahi. Ya, yang pertama yang mengatakan berhak. Sebagian kalangan berpendapat bahwa meskipun panitia zakat hanya bekerja secara temporal dan musiman, namun biar bagaimanapun apa yang mereka lakukan itu tidak lain adalah pekerjaan amil zakat juga. Ya, oleh karena itu para panitia itu berhak menerima bagian daripada harta zakat yang telah mereka kumpulkan. Kenapa? Karena mereka ada susah payah untuk mengumpulkan harta zakat. Ya, mengumpulkan harta zakat, dan kerja yang mereka lakukan itu sama seperti pekerjaan yang dilakukan oleh amil zakat. Ya, pekerjaan yang dilakukan oleh amil zakat. Sedikit lagi. Kemudian ada yang mengatakan tidak berhak si panitia zakat itu untuk menerima zakat. Ya, kenapa demikian? Ada beberapa alasan. Yang pertama adalah zakat fitrah itu memiliki banyak perbedaan kriteria dibandingkan dengan zakat harta, khususnya dalam masalah peruntukannya. Zakat fitrah ini dikhususkan hanya untuk fakir dan miskin saja tanpa disebutkan pihak-pihak lain yang 8 asnaf, ya. Ada yang 8 asnaf. Nah, ini yang nanti kita akan sampaikan, ada mustahik ya 8 asnaf, ya ada yang kepada fakir dan miskin saja menurut Imam Malik. Nanti kita akan sampaikan. Baik. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, farada Rasulullah SAW zakat al-fitri tuhratan lisaimi minal lawi warrafati wa ta'matan lil masakin. Nah, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan orang-orang yang berpuasa dari kata-kata yang lagwun, sia-sia, kemudian rafas ya yang sifatnya porno gitu ya, dan sebagian makanan yang sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Wa ta'matan lil masakin.
ya sebagai makanan bagi orang muslim. Nah, hadis di atas ini, hadis yang kita sampaikan tadi itu jelas menyatakan bahwa zakat fitrah itu diperuntukkan kepada orang-orang miskin saja, bukan 8 golongan asnaf yang dalam zakat mal. Sehingga dengan demikian tidak berhak menerima zakat fitrah itu kecuali amil tersebut termasuk dalam golongan orang miskin. Nah, kalau misalnya si amil itu dia bagian daripada orang miskin, ya silakan saja dia mengambilnya karena dia bagian daripada orang yang miskin gitu. Orang yang berhak menerima zakat fitrah. Tapi kalau misalnya dia tidak digolongkan kepada orang yang sebagai orang yang fakir atau miskin, maka dia tidak mendapatkan hak daripada zakat fitrah itu. Nah, yang kedua, alasan yang kedua adalah selain itu juga hadis yang kita sampaikan tadi bahwa di mana Rasulullah SAW memfokuskan untuk memberi makan kepada orang-orang miskin pada hari Idul Fitri. Ya, sebagaimana yang kita sampaikan hadis di atas adalah ugunuhum fi hadzal yaum. Ya, cukuplah bagi mereka itu, cukupkanlah mereka pada hari ini. Nah, jadi mesti kepada orang-orang miskin. Nah, yang ketiga, catatan yang ketiga adalah alasan yang ketiga adalah nilai zakat fitrah umumnya sangat kecil, yaitu hanya ukuran 1 sok yang dipikul rata bagi semua muzaki. 1 sok gitu kan. Nah, orang kaya sekali ya ada orang kaya sekali, orang kaya biasa, orang kaya yang agak-agak kaya dikit. Nah, orang kurang kaya dan orang yang tidak terlalu kaya semua mengeluarkan ukurnya sama. Ya, mau dia kaya raya atau orang kaya biasa saja atau orang-orang yang kayanya ya agak kurang dikit gitu ya. Nah, semuanya itu mereka mengeluarkan zakat fitrahnya 1 sok. Ya, satu sok. Ya, 1 sok makanan pokok. Nah, sedangkan zakat harta secara umum nilainya jauh lebih besar ketimbang zakat fitrah. Nah, artinya apa? Cukup satu orang kaya di suatu tempat yang menjadi muzaki, maka dengan skema zakat harta ratusan bahkan ribuan orang miskin bisa kebagian zakat harta yang mereka bayarkan. Nah, tetapi kalau misalnya zakat hanya sekedar zakat fitrah orang kaya raya yang hanya diwajibkan mengeluarkan 3,5 liter beras saja tidak lebih. Masalahnya kalau panitia hanya mengkhususkan diri menerima dan mengenyalkan zakat fitrah dan tidak menerima zakat harta, tentu zakat yang terkumpul sangat kecil nilainya. Ya, sangat kecil nilainya dan tidak mengcover untuk memberikan makanan kepada fakir dan miskin. Nah, timbul pertanyaan, bagaimana jalan keluarnya? Nah, jalan keluarnya terhadap perbedaan pendapat itu tidak bisa dipungkiri. Memang ulama fikih memang berbeda pendapat. Selama kita belum mencari jalan keluar ya yang memuaskan semua pihak. Nah, satu jalan keluar dari perbedaan pendapat ini ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Hanyalah menjadi panitia zakat yang tadinya bekerja sebagai temporer itu menjadi pengurus yang resmi dan bekerja sepanjang tahun. Seperti ya ambil zakat itu mereka bekerja sepanjang tahun. Tentu yang diangkat tidak perlu jumlah yang banyak, cukup 1 atau 2 orang saja, tetapi punya tugas yang pasti dan rutin. Nah, tentunya yang dikumpulkan bukan hanya terbatas pada zakat fitrah saja, karena memang zakat fitrah hanya ada di bulan Ramadan saja. Di luar zakat fitrah tentu masih ada begitu banyak zakat-zakat yang lain yang hukumnya juga wajib sama seperti zakat fitrah. Dan tiap orang yang memenuhi syarat untuk membayar zakat diwajibkan untuk membayar zakat sesuai dengan masa jatuh temponya. Jadi zakat yang wajib dibayarkan di bulan Ramadan cuman satu, yaitu zakat fitrah saja. Nah, sedangkan zakat-zakat yang lain begitu banyak jumlahnya itu dibayarkan sesuai dengan jatuh tempo satu tahun atau satu haul terhitung saja jumlah kekayaan itu menembus kepada nisabnya. Kalau misalnya tidak sampai kepada nisabnya tidak juga wajib bayar zakat. Nah, dan itu pun mesti menunggu selama 1 tahun gitu. Maka tidak ada istilah nganggur buat ambil zakat sepanjang tahunnya. Jadi mereka itu kerjanya adalah menghitung-hitung zakat orang-orang kaya. Karena setiap saat selalu saja ada orang yang mengalami jatuh tempo untuk bayar zakat. Jadi zakat kita itu bukan hanya sekedar bulan puasa saja, tetapi kebanyakan kaum muslimin ada yang bulan Muharram, ada Zulhijjah, ada Zulqa'dah dan seterusnya. Ada jatuh deh. Baik. Lembaga ambil zakat di lingkungan tempat tinggal harus punya data yang valid dari penduduk wilayah kerjanya terkait dengan jenis kekayaan, nilainya serta kapanpun jatuh temponya. Justru
mereka akan mengingatkan para warga bila ada yang jatuh tempo untuk segera bayar zakat. Sehingga si panitia zakat memberikan peringatan atau memberikan informasi bahwa temponya sudah jatuh nih, sehingga Bapak wajib bayar zakat nih. Nah, begitu. Kurang lebih begitu ya. Semoga ya panitia-panitia zakat yang selama ini sudah berjalan di lingkungan bisa segera dipersiapkan untuk menjadi lembaga amil zakat lokal yang profesional ya. Lokal yang mana sangat profesional, tentu perlu dipersiapkan dengan matang siapa yang akan menjadi pengurusnya, dan perlu dibekali dengan berbagai ilmu fikih zakat serta skill untuk kemampuan manajemen harta zakat itu kan. Tapi kalau misalnya apa namanya amil boleh memperuntukkan sebagian harta zakat fitrah untuk biaya dan administrasi dan proses lainnya yang berhubungan dengan pengurusan zakat fitrah tersebut, jika memang tidak ada sumber dan lain, ya apa boleh buat ya, apa boleh dibuat. Nah, sekali lagi bahwa ulama berbeda pendapat terkait bolehkah orang yang sebagai panitia zakat itu menerima zakat fitrah. Jawabannya ada dua. Ada yang mengatakan boleh, ada yang tidak mengatakan tidak boleh. Wallahu taala alam bisawab. Ya, semoga bermanfaat. Nanti insya Allah besok kita akan lanjut terkait dengan eh, para mustahik, siapakah yang berhak mendapatkan zakat fitrah itu. Ya. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.